Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu. Dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah Injil Tuhan. Mari kita hening sejenak merenungkan firman Tuhan yang kita dengarkan. Romo, Sufalater, para suster, opa oma, ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih. Hari Senin, Selasa, Rabu yang lalu, saya bersama para imam di Kuskupan Agung Jakarta, bersama dengan Bapak Uskup, kami sedang melakukan temu pastoral Kuskupan Agung Jakarta dalam rangka mempersiapkan gerakan pastoral untuk arah dasar tahun 2026, yakni tentang keutuhan alam ciptaan. Maka tema yang menarik itu memperhatikan kepada lingkungan hidup. Kita semua, kami semua, maksud saya, diajak untuk merenungkan gerakan apa yang sangat konkret yang bisa dilakukan di setiap paroki, setiap karya di Kuskupan Agung Jakarta ini. Sesi pertama dimulai dengan pembicaraan yang bagi saya menarik, yakni soal AC. Ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, beberapa tahun yang lampau, paroki-paroki di Kuskupan Agung Jakarta itu belum ada AC, termasuk saya yakin paroki ini belum ada AC. Maka soal perhatian terhadap lingkungan hidup, kita perlu juga memperhatikan soal AC. Itu menjadi diskusi yang menarik di kalangan para romo, ya. Maka pertanyaan saya, ibu bapak, saudari-saudaraku terkasih, kalau setelah homili ini AC-nya saya matikan, ibu bapak merasa damai atau tidak? Menarik ya, nggak bisa jawab ya. Maka itu adalah hal yang menarik. Kalau kita bicara tentang damai, ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih,
Ada banyak hal yang bisa kita renungkan kalau kita bicara tentang apa itu damai, shalom di dalam kehidupan kita. Dan rasa-rasanya di dalam bacaan pertama tadi pun dikisahkan soal perbincangan yang sangat menarik. Soal bagaimana memperoleh rahmat keselamatan. Ketika dikisahkan jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang telah diwariskan oleh Musa, maka kamu tidak dapat diselamatkan. Maka dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang sangat kecil, saya kira riak-riak itu bisa terjadi sejak zaman jemaat perdana. Maka Bapak Ibu Dewan Paroki Pleno yang sebentar lagi akan dilantik, kalau ada perdebatan, ada diskusi yang menarik, ada protes, ada riak-riak gelombang, itu jangan takut, sejak zaman perdana itu sudah ada. Maka Anda sekalian sudah siap untuk dilantik atau belum? Siap ya. Yang pakai batik-batik ini ibu bapak saudara-saudaraku terkasih akan dilantik. Tetapi yakinlah bahwa itulah kehidupan dinamika gereja. Kalau kita bicara soal damai, maka dalam bacaan pertama tadi dikisahkan, sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, bahwa kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu. Jadi sudah menjadi keputusan Roh Kudus, ibu bapak sekalian, Anda semua saat ini berada di depan ini. Dan tidak perlu diperdebatkan karena tanggungan yang lebih besar itu yang ada di depan sini ya. Kalau ada sesuatu terjadi di paroki ini, pasti yang dicari Bapak Uskup bukan Anda ya. Bukan Romo Dipta, saya yang dicari ya. Itulah bagian dari pelayanan kita. Maka Bapak Ibu saudari-saudaraku terkasih, saya ingin mengajak kita semua merenungkan kata damai. Ketika Yesus memberikan amanat warisannya, kalau minggu yang lalu warisannya tentang saling mengasihi, dan menandai ulang tahun paroki kita, perintah untuk saling mengasihi, hari ini pesannya, warisannya tentang damai. Damai yang kutinggalkan bagimu, damai yang kuberikan kepadamu. Damai tentu saja bukan hanya sesuatu yang aku terima, atau sesuatu materi yang sangat menentukan sehingga aku merasa mengalami damai. Maka saudari-saudaraku terkasih, ketika sebelum kita mengucapkan damai Kristus, sadar atau tidak sadar, aku pun sudah mengalami damai atau belum. Dan disitulah baru kita membagikan damai kepada satu sama lain. Maka kalau kita memberikan damai Kristus, damai terlebih dahulu aku rasakan, keluargaku rasakan, komunitasku rasakan, lingkunganku rasakan. Dan damai itu yang aku bagikan kepada semakin banyak orang. Jadi damainya tidak hanya berhenti pada diriku, pada keluargaku, pada komunitasku, tetapi damai itu dibagikan. Sehingga tadi kita diutus atau dikuatkan oleh gerak Roh Kudus. Maka saudari-saudaraku terkasih, Anda sekalian dan saya, kita pun diajak untuk mengalami damai, shalom. Kalau dulu tata perayaan Ekaristi itu kita bisa nyanyi salam damai, salam damai. Atau bahasa Ibrani, Avelu shalom aleihim. Ya. Masih ingat ya suasana lagu itu? Dan sungguh kita merasakan damai di paroki ini. Maka menjadi permenungan yang menarik bagi kita ketika kita mau bertumbuh dalam damai. Pesan Yesus sangat jelas. Ketika kita berjuang untuk mengasihi Yesus dan menuruti firman-Nya. Itulah pesan damai yang sangat jelas. Ketika kita berjuang di dalam hidup ini, aku belum merasakan damai. Cukuplah bagiku untuk aku berjuang mengasihi Yesus dan menuruti firman-Nya. Sehingga disitulah damai menjadi nyata dan damai bisa kita rasakan dan kita perjuangkan, bahkan mampu kita bagikan. Tetapi tentu saja kita tidak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Saya yakin dan percaya, paroki ini pun bukan hanya karena pastor parokinya, pastor rekannya, bukan hanya karena dewan paroki hariannya, dewan paroki plenonya, tetapi karena Roh Kudus yang berkarya di paroki ini, yang membuat kita menjadi semakin kuat. Itulah penghibur yang dikatakan Yesus tadi. Maka janganlah gentar hatimu.
Ibu bapak, saudara-saudaraku terkasih, dalam perjuangan hidup dinamika di paroki ini, saya ingin mengatakan janganlah gentar, maju terus. Bukan soal tanda tangannya siapa, ibu bapak ya. Seringkali kita mengatakan, tanda tangannya cuma Romo Fano, bukan Bapak Uskup ya. Bukan soal tanda tangannya SK-nya siapa. Tetapi bahwa aku mau merasakan damai, aku mau berjuang untuk mengasihi Yesus dan menuruti firman-Nya di dalam keluargaku, di dalam komunitasku. Aku mau berjuang untuk itu. Maka saudari-saudaraku terkasih, damai adalah sesuatu yang kita harapkan di paroki ini, yang menginjak 10 tahun, minggu yang lalu kita rayakan. Sehingga tidak hanya menjadi euforia ulang tahun dasawarsa 1 dekade, tetapi sungguh Tuhan memberikan damai kepada kita. Mari sama-sama kita perjuangkan untuk membangun damai, shalom di dalam kehidupan kita. Semoga kita semua semakin bertumbuh di dalam damai satu dengan yang lain. Ada lagu John Lennon yang sangat terkenal. Mudah-mudahan generasi ibu bapak sampai sekarang juga kita pernah mendengarnya. Imagine all the people living life in peace. Yeah. Terus gimana, lupa saya lagunya. Tetapi lagu itu sungguh menggambarkan damai. Damai yang kita harapkan. Bukan hanya saya, tetapi Anda sekalian. Dan mari kita mohon kekuatan Roh Kudus ketika kita menemukan jalan buntu akan memperjuangkan damai. Sehingga kita semakin bertumbuh di dalam kehidupan sebagai murid Kristus yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.